di Jogja. Kali ini saya Argo Pratomo Nugroho sudah siap mengawal Anda dalam acara Info Seniman. Pada malam hari ini saya sudah bertemu dan ditemani oleh seorang pelukis yang sudah cukup kondang dan senior, yaitu Mas Clower Waldiono, yang nanti juga akan dilengkapi bersama seorang kurator yang juga sudah cukup terkenal, yaitu Mas Kos Endarto. Nah pemirsa, apabila Anda berkesempatan jalan-jalan di Museum Istana di Yogyakarta, yaitu di Gedung Agung, di sana ada banyak karya masterpiece yang ditampilkan. Ada karya dari Sujoyono, ada karya dari Avandi, ada Nyoman Gunarsa. Tapi ketika Anda mengelilingi museum itu, Anda akan menemukan sebuah lukisan di sana yang dilukis oleh seorang yang masih cukup muda, namun sudah cukup banyak jam terbangnya, yaitu Clower Waldiono yang biasa dipanggil Mas Clower Kucing. Nah, kali ini saya langsung saja berbincang dengan Mas Clower Kucing. Selamat berjumpa Mas Clower. Ya. Pemirsa di rumah saya yakin ingin tahu banyak Mas Clower tentang karya-karya Anda, tapi sebelum Anda bercerita tentang karya Anda, mungkin perlu Anda ceritakan selama ini Anda berkarya itu akhirnya Anda disebut sebagai Clower Kucing. Itu sebetulnya seperti apa waktu itu ceritanya ketika Anda lalu banyak mengambil tema-tema kucing itu? Itu sebetulnya berawal dari, kalau nggak salah sekitar semester 7 itu ada yang namanya studi khusus. Nah kebetulan waktu itu saya berbenturan dengan saya memelihara kucing. Nah di situ saya ambil beberapa sifat-sifat dari gerak kucing. Kadang saya sket, saya mainan sket, terus saya foto. Kebetulan kita ada buat laporan untuk studi khusus apa, akhirnya kan hal-hal semacam itu akhirnya terbentuk. Kamu berdikari, yes, yes, yes. Kamu berdikari, yes, yes, yes. Kenapa saya terus saat ini masih memilih dari tahun 95 saya pameran tunggal dengan bertemakan kucing? Itu sejarahnya. Ketika saya memelihara 2 kucing itu sempat mati ya. Akhirnya awalnya hanya untuk memori. Memori, kebetulan saya mengambil tema-tema kucing itu dengan cara gerak-geraknya. Gerak-gerak kucing, akhirnya muncullah karya Hitam Putih dan pameran tunggal Hitam Putih tahun 95 di Bentara Budaya Jogja waktu itu. Untuk siklus dan sirkusnya ke depan ke sini, itu saya masih bergeser dengan tema-tema kucing, cuma sangat beda sekali tentang konsepnya sebetulnya. Konsep kalau dulu hanya seputar gerak-gerak kucing, akhirnya konsep ke depan sekarang ini sudah dimanusiakan. Artinya kucing bisa sebagai objek, bisa sebagai background saja untuk tema-tema lukisan saya. Nah, ketika Anda lalu istilahnya bermetamorfose ya, dari kucing dalam arti vulgar jadi kucing manusia ya misalnya, itu kelihatannya ketika dulu ada pameran di Porna Budaya bersama dengan seniman Malaysia itu, itu Anda masih vulgar kucing ya? Itu masih. Artinya bahwa proses metamorfose itu mulai tahun berapa itu? Itu mungkin sekitar 5 tahun belakangan ini saya sudah mulai mengambil tema-tema yang bersifat lingkungan, kemanusiaan. Kadang objek di sekitar kita sosial itu saya karakterkan dengan bentuk kucing, dimanusiakan. Sekitar 5 tahun terakhir ini. Tapi mungkin pemirsa akan bertanya-tanya ketika Anda membawa tema siklus dan sirkus, karena kan para politisi sekarang ini kan banyak seperti sirkus itu loh. Mungkin orang akan bertanya juga, apa ada kaitannya karya-karya Anda ini dengan para sirkus politisi kita ini? Kalau kita bicara sirkus politisi yang di atas sana itu, di gedung-gedung itu, saya pikir kita untuk mengapresiasi lukisan saya itu, misal 5 orang, 7 orang itu mereka bisa boleh mengapresiasi lukisan saya seperti apa. Tapi untuk kecenderungan awal, konsep itu saya tidak mengarah ke sana. Artinya
Saya menikmati saja. Ketika saya melihat reog, saya bisa gambar reog. Ketika saya melihat Merapi, bisa bikin Merapi. Ketika saya melihat jadilan, bisa bikin jadilan gitu loh. Jadi jadilan seperti apa sih, persepsi para penikmat juga itu bisa masing-masing gitu loh. Kalau kita ke depan berhubungan dengan politik, kita juga bukan arah ke sana, tapi persepsi orang juga bisa saja gitu. Tapi ada berasal dari keluarga seorang ayah pemain sirkus juga ya? Seorang ayah pemain akrobat sirkus itu di era 70-an, mungkin saya belum lahir sudah sudah bermain hal semacam itu ya. Dengan bertahan hidup untuk menghidupi 7 anaknya, orang tua memang bermain sirkus, full hanya itu saja. Ya. Makanya di sini saya masih banyak melekat tema-tema yang berhubungan dengan sirkus, karena itu berkaitan dengan kehidupan saya. Seperti di sini ada beberapa contoh yang berhubungan dengan tema sirkus seperti badut sirkus, terus ada juga kebanggaan saya dengan orang tua, Sang Perkasa, itu ada 2 karya. Terus kehidupan keluarga saya sendiri yang istilahnya keluarga yang bahagia, rukun gitu, saya ambil tema keluarga bahagia di sana, itu juga tema akrobat. Kamu berdikari, yes, yes, yes. Kamu berdikari, yes, yes, yes. Ketika Anda melukis dengan tema-tema kucing seperti ini, padahal Anda di rumah istilahnya ngingu anjing juga ya? Dalam karya Anda ini ada semacam mix nggak? Ada dialog nggak antara kucing sama anjing? Sebetulnya nggak beda jauh, cuma karena saya sudah, untuk awal-awal saya memang bermain dengan kucing, saya masih asik, masih bisa menggali proses kreatif gitu loh. Itu kenapa harus saya tinggalkan. Memang peliharaan di rumah saya sekarang sudah bukan kucing lagi, tapi anjing, dan itu pun juga bisa mengilhami karya-karya tersebut gitu. Itu dalam satu contoh ada salah satu karya yang bertemakan rumah pertamaku, itu memang penggabungan dari beberapa kehidupan saya. Waktu saya main tanaman, waktu saya main-main dengan lukisan kucing, waktu saya bermain dengan beternak anjing, dan terjadilah sesuatu yang saya harapkan, yaitu rumah ada yang ada di Sleman sekarang. Yang Anda membeli sendiri dari hasil itu gitu? Iya, iya, dari itu semua. Iya. Ya. Ketika ada istilahnya kan kucing sekarang kan Anda garap juga secara erotik juga ya? Iya. Padahal kucing itu kalau istilahnya bermain seks kan dia harus bertengkar dulu gitu. Iya. Itu memang Anda visualisasikan juga dalam karya-karya Anda? Banyak sekali hal-hal semacam itu bagian dari ide saya. Jadi ada beberapa tema yang bertemakan seperti birahi kucing belang, tapi udah lampau. Itu sesuatu yang cukup menarik itu. Artinya apapun bisa jadi tema lukisan gitu. Kehidupan sehari-hari pun juga bisa menjadi lukisan. Melihat apapun juga bisa menjadi tema lukisan gitu. Ya. Nah, sekarang saya ingin kedepannya, Anda nanti kira-kira akan juga mempertahankan tema-tema seperti ini, atau Anda ingin dinamis untuk berubah pikiran mungkin dengan tema yang lain? Untuk tema ke depan mungkin ada cenderung lebih variatif, artinya proses kreatif bentuk kucing itu masih ada, tapi bergeser lah. Artinya itu jangan monoton seperti ini. Artinya proses kreatif bentuk kucing masih bisa digali lagi dengan penambahan bentuk yang bersifat, misalkan di situ ada floranya yang lebih dominan atau apa, atau mungkin penggabungan bentuk fauna, itu juga sangat menarik gitu loh, tema-tema itu gitu loh. Dan saya pikir untuk ke depan setelah pameran ini, saya ingin pameran di Surabaya itu dengan tema-tema seperti yang saya harapkan ini. Untuk tema khusus saya belum ada. Ya. Pertanyaan terakhir, Mas. Warna-warna, Mas. Sekarang ini warna-warna yang Anda pilih ini kayaknya spesifik sekali ya. Artinya belum banyak digarap oleh pelukis yang lain. Kenapa Anda memilih warna-warna yang seperti ini? Sebetulnya untuk warna-warna ini saya ambil, saya itu menjalani kehidupan itu dengan cara riang saja ya. Dengan banyak benturan, dengan banyak problem, dengan melihat sesuatu yang bersifat kelihatannya itu seperti Merapi itu kan murka seperti apa, kita menyikapi dengan riang saja, jangan melihat ke belakang kesuraman gitu. Makanya muncul warna-warna yang ada dalam
lukisan saya itu kita berusaha menghadapi, menyikapi dengan gembira, makanya muncul warna-warna riang seperti ini. Atau barangkali ini jadi semacam optimisme Anda dalam menghadapi kehidupan ini? Saya mencoba dan harus optimis untuk dalam hidup ini. Kamu berdikari, yes, yes, yes. Kamu berdikari, yes, yes, yes. Nah pemirsa, langsung saja saya bertanya kepada Mas Gus Indarto yang dalam pameran Flower Waldiono ini beliau sebagai seorang kuratornya. Nah Mas Gus, selamat berjumpa Mas Gus. Selamat jumpa ya, Pak Argo. Mungkin perlu Anda ceritakan Mas Gus, ketika Anda mengkurasi karya-karya dari Mas Flower Waldiono ini, apa yang Anda pikirkan dan Anda temukan awal ketika Anda mulai menggarap ini? Ya, terima kasih. Saya kebetulan satu angkatan waktu kuliah di sini dengan Flower, satu angkatan masuk tahun 89. Jadi Anda memang sejak sekolah dulu, ya. Satu angkatan? Ya. Oke. Saya tahu persis Perilakunya gitu ya? perilakunya, Iya. sampai karakter sketsnya dan Iya. kelihatan dari sana kuat sekali. Dan pada pameran kali ini saya kira pameran tunggal yang kedua setelah 15,5 tahun yang lalu, tahun 95, itu punya karakter khusus. Yang pertama sudah lepas dari monokrom, warnanya sudah colorful, penuh warna, tidak hitam putih. Yang pertama. Yang kedua, karya-karya Flower itu sudah melampaui aspek satwa kucing yang beda. Kalau dulu itu mencoba untuk menangkap gerak dan dinamikanya atas kucing. Nah sekarang mencoba untuk membuat personifikasi atas kucing. Kucing menjadi seorang pangeran, kucing menjadi seorang matador, kucing menjadi seorang kurang lebih diterjemahkan sebagai seorang Nabi Nuh gitu kan, dan yang lain-lain. Dan ini menjadi menarik karena saya kira muncul pada hampir tiap kanvasnya dengan konsisten, dengan tetap teguh sosok yang seolah-olah kucing atau serupa kucing itu muncul pada tiap kanvas. Artinya Anda ingin mengatakan bahwa secara filosofis sekarang lebih kental ya dibandingkan dulu ketika dia melukis secara vulgar kucing. Ya, sudah melampaui aspek kebentukan tentang kucing. Artinya tiba-tiba kita melihat karya visual di sini umpama ular. Tapi ular itu seperti kucing, ada kumisnya umpamanya. Nah, itu sesuatu yang saya kira tidak mudah ya untuk menggambarkan seperti itu. Nah, Flower bisa melakukan seperti itu, dan menariknya saya kira aspek yang lain pada hampir semua karya ini, dia meskipun colorful ya, penuh warna, tapi juga ada dua yang menonjol kira-kira, warna dingin dan warna panas. Dia mencoba untuk memilah. Saya tiba-tiba langsung menangkap ini ada dua hal yang cukup pokok, warna dingin dan warna panas. Saya nggak tahu persis karakternya, tapi warna dingin itu mencoba untuk memberi gambaran keceriaan. Nah, dan kemudian yang kedua saya kira warna panas itu menggambarkan tentang aspek-aspek yang lain, soal kehidupan yang penuh kekerasan, seperti Meletus yang Merapi, kemudian perjuangan hidup Flower dan keluarganya yang ayahnya menjadi seorang pemain akrobat atau sirkus. Saya kira konteksnya seperti itu. Tiap seniman meskipun dia menyerap atau terinspirasi oleh karya yang lain, pasti dia akan punya identitas sendiri, dan itu pasti akan spesifik. Jadi harap meskipun ditiru oleh Faisal atau Erika S2 ini, mereka punya karakter yang beda juga, pasti Tetap berbeda ya. Dan Flower saya kira mencoba untuk menyerap dari lingkungannya dan menyerap dari dunia dalamnya. Itu yang kekuatan Flower seperti itu. Ya. Nah pemirsa, tentu saja saya yakin Anda belum puas ketika Anda mendengarkan dan menyaksikan langsung perbincangan pada malam hari ini. Dan saya sarankan ketika Anda belum puas, Anda langsung datang saja ke Taman Budaya Yogyakarta. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih Mas. Sama-sama.